A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur masih dipertemukan lagi ya di channel kami Cermin Anak Soleh ya. Dan kali ini menginspirasi akan adanya kegiatan yang sering disebut orang, yaitu bisa jadi karya wisata ya, rekreasi, refreshing ya, tamasya, healing atau jalan-jalan ya, baik itu bersama keluarga, mungkin lewat lembaga, mungkin komunitas atau alumni, dan juga bisa jadi dinas instansi yang ada. Mudah-mudahan tampilan kali nanti bisa menginspirasi untuk kita semua, sehingga kondisi di dalam refreshing ataupun tamasya tersebut tetap baik ya. Walaupun kita akan melaksanakan ya, bagaimana langkah ya, ataupun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kita bertamasya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tampak dalam layar monitor tersebut posisi refreshing di pantai ya, di pantai. Karena namanya refreshing ya, bisa jadi ya di pantai ya, bisa juga bukan hanya di pantai, tetapi bisa juga ya di tempat-tempat tertentu ya, mungkin di kebun binatang bisa ya, ataupun di museum untuk pelajaran bisa ya, mungkin bisa juga di taman-taman mini ya. Nah, taman mini Indonesia juga bisa ya, dan lain sebagainya. Yang penting tempat-tempat hiburan baik yang dilaksanakan di desa-desa maupun di kota-kota, bahkan mungkin di daerah pegunungan bisa ya. Nah, dalam hal ini beberapa trik yang perlu diperhatikan, khususnya buat saudara-saudaraku yang mengadakan kegiatan rekreasi ataupun refreshing. Baiklah, untuk yang pertama, biasanya kalau kita melalui lembaga itu menggunakan bis ya. Jadi kalau menggunakan bis itu ada baiknya kita koordinasi sebaik-baiknya ya. Jadi antara pengemudi dengan penumpang harus sinkronnya ya. Jangan sampai istilahnya itu ada unsur ketidakcocokan yang prinsip. Dan tentunya yang mengkoordinir ini pesan dulu ya. Pesan dalam artian kalau di tempat-tempat perjalanan itu sudah waktunya sholat, kita hendaknya istirahat dulu untuk kegiatan sholat, sehingga kita nggak perlu memberitahu ya kepada sang supir setiap ada musola berarti nggak usah, tapi kita sebelumnya koordinasi dulu. Yang penting kalau sudah waktunya sholat, mohon dengan hormat kepada bang supir agar dapat untuk memberhentikan kendaraannya guna untuk amalkan ibadah sholat ya. Koordinator dengan bapak kondekturnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin di dalam perjalanan ada istilah video ya, video di situ kadang-kadang berbagai macam hiburan ya. Tentunya kalau mau diputar hiburan yang positif, dan juga kalau mau berkaraoke ya, juga lagu-lagunya juga yang positif ya, karena sudah perkembangan zaman ya, nggak ada salahnya juga diputarkan lagu-lagu yang qasidah, bisa lagu-lagu yang istilahnya itu bernafaskan pengamalan agama ya, penafaskan dakwah bisa ya, ataupun juga bisa diisi dengan tausiah tertentu, bisa orang yang mengisi ataupun bisa melalui kaset ataupun melalui handphone yang sudah diatur sedemikian rupa ya, bisa ya, nggak apa-apa, yang penting ada komitmen bersama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga agar jiwa, pikiran, hati, perasaan itu tenang, kita juga harus mengingat akan adanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam perjalanan agar kita tenang ya, walaupun bagaimana kita tetap ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Nah, seperti kita ketahui bersama, namanya di perjalanan itu ada jalan yang datar, ada jalan yang naik, ada jalan yang posisi menurun. Nah, kalau posisi jalan datar itu tentunya kita bertasbih, membaca hamdalah ataupun alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Mesti di dalam hati, nggak masalah, yang penting kita ingat ya, membaca hamdalah ataupun bertasbih bacaan hamdalah. Kemudian kalau posisi jalan naik ya, naik karena tak selamanya jalan itu datar, ada kalanya naik ya. Nah, kita harus bertasbih membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mesti di dalam hati ya. Maksudnya kita mohon ya kepada Allah, mudah-mudahan dalam kondisi naik pun kendaraan akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kalau kondisi jalan sedang menurun, kalau posisi jalan sedang menurun itu tentunya kita baca tasbih subhanallah, 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 mesti ya di dalam hati juga nggak masalah, yang penting kita ingat ya, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu juga kalau mungkin karena kita mau buang hajat ya, karena di dalam kendaraan itu ada kalanya kita walaupun duduk ya, sesekali ingin buang air kecil ya, kita ngomong saja sama kondektur ya, kita ngomong, kemudian mungkin berada di Pertamina ataupun berada di masjid ya, kita nggak masalah ya, tempeng untuk ke MCK ya, dan tetap kita ikuti aturan-aturan yang ada di MCK, termasuk MCK mungkin yang ada di tempat hiburan tersebut ya, kita ikuti. Mungkin di situ ada tulisan dilarang ya buang sampah ya di dalam closet ini ataupun dalam WC ini. Kemudian tidak boleh merokok di dalam WC misalnya. Gunakan air secukupnya ya, kita gunakan air secukupnya, jangan berlebih-lebihan ya. Karena kita berlebihan itu sama halnya kita mengikuti hawa nafsu ya. Kemudian juga biasanya tertulis jangan lupa ya tutup
keran ya sehabis digunakan dan disiram yang bersih ya, khususnya di dalam kloset tersebut. Kalau kita buang air kecil maupun air besar, kita bersihkan sebersih-bersihnya ya. Syukur-syukur juga hanya di setor saja, tapi kita bersihkan ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Termasuk kebersihan di dalam hal baik di MCK tersebut maupun di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berada di lokasi ya, ketika sudah sampai di lokasi ya, tentunya kita berucap alhamdulillah ya sampai di tempat tujuan. Biasanya setelah sampai tempat tujuan, tergantung situasi ya, kalau sudah agak siang ya karena perjalanan jauh ya, makan waktu 2, 3, 4 jam ya. Misalnya udah jam 11 ya, nggak ada salahnya kita istirahat dulu, kemudian ya makan siang. Nah biasanya begitu ya. Nah sebelum makan ya ada salahnya kita pimpin doa ya, doa makan ataupun diajak doa bareng-bareng ya, keterkaitan dengan doa makan, supaya apa yang kita perbuat itu ya, bernilai ibadah ya, bernilai ibadah. Termasuk ya di dalam perjalanan tadi ya, sebelum berangkat kita juga berdoa ya, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan pun ya gak ada salahnya kita pimpin doa agar rezeki yang kita peroleh juga barokah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di tempat hiburan kita harus berhati-hati membawa barang ya. Jangan sampai istilahnya itu kita tergesa-gesa sehingga mengakibatkan kekurang hati-hatian kita. Bisa jadi mungkin dompet jatuh ya. Kalaupun bawa termos, mungkin karena terburu-buru malah termosnya pecah ya, karena kurang hati-hatinya kantong gak dikancingkan malah kena copet dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan jangan sampai, tetapi ya kita harus hati-hati ya, hati-hati ya. Barang yang kita bawa harus kita perhatikan ya, jangan sampai terkadang malah justru ya ada waktu pulang kurang hati-hati, barangnya masih berada di bis. Nah ini karena wallahu alam ya, mungkin karena senangnya sampai lupa barang yang ia bawa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan ya kita tetap kondisi tutup aurat, walaupun toh mungkin ada yang berkeinginan untuk mandi di pantai ya, tetap kita gunakan pakaian ataupun busana yang tutup aurat ya. Jangan sampai kita rekreasi tapi justru ya kemaksiatan yang kita peroleh, tapi kita tetap menggunakan kaidah-kaidah yang pribadi yang muslim. Kemudian kita tidak boleh juga merusak ya fasilitas yang disiapkan di tempat rekreasi tersebut. Dilarang ya kita menggunakan fasilitas kemudian merusaknya, itu dilarang ya. Kita harus menjaga semua fasilitas yang ada yang
disiapkan di dalam rekreasi tersebut. Nah, khusus kalau memang sudah waktunya sholat di tempat rekreasi tersebut, ya kita cari musola ataupun masjid yang ada di lingkungan tersebut. Ya, jangan sampai kita justru gara-gara rekreasi akhirnya kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Dan juga usahakan kalau kita mengerjakan sholat itu berjamaah, ya kita berjamaah agar kita juga memperoleh nilai ya lebih dari pada sholat sendirian. Kalau kita berjamaah ya ada 27 derajat ya ketingkatan dibandingkan daripada kita sholat sendiri ya. Nah, kalau kita lewatkan begitu saja ya, itu kalau bahasa Jawanya itu eman ya, eman ya, nilai pahala yang 27 eman-emannya kita tinggalkan ya begitu saja tanpa kita mengerjakan sholat jamaah ya, karena dengan berjamaah insya Allah banyak untungnya. Sholat berjamaah itu mempunyai kelebihan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri, dan ini juga bisa dilakukan ya saat kita adakan rekreasi ya, baik itu dilakukan oleh pria maupun wanita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita nggak buru-buru lah ya. Kita kerjakan ibadah itu nggak boleh buru-buru, karena kalau kita buru-buru itu mengikuti hawa nafsu setan ya. Hakikatnya kita sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkomunikasi ya hakikatnya itu rangkaian doa ya, kita buru-buru nggak khusyuk ya, apa yang terjadi ya. Nah, untuk menghindari kaitannya dengan kekhusyukan tersebut, tentunya kita berjamaah ya, ya secara teori sih gampang, prakteknya kadang-kadang ya sulit atau tidak sebenarnya tergantung pada pribadi masing-masing ya. Kadang-kadang memang di dalam Al-Quran pun ya, dikatakan ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang telah khusyuk. Nah, kalau orang yang sudah khusyuk, insya Allah ya sholat itu karena merupakan suatu kebutuhan ya kita dilaksanakan dengan khusyuk. Supaya sholat khusyuk ya tentunya ya ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita lihat ya di pantai itu bermacam-macam lah ya. Ada ombak yang begitu banyak, luas ya, berkejar-kejaran terus, nggak ada hentinya. Ombak terus ya, kadang-kadang terdengar gemuruh seperti suara hujan. Kemudian kita lihat laut lepas ya, tak satu pun ada pulau yang ada di situ. Bisa jadi ada pulaunya. Kalau yang Anda lihat dalam layar monitor ini memang tidak ada pulau yang ada tampak ya, yang tampak tidak ada, semua lepas ya. Biasanya juga kanan kiri laut ada gunung ya. Ada gunung, bahkan sesuatu mungkin bisa menakjubkan, ada masjid di dalam ya, kondisi di atas laut, ada ya, dibangun di atas laut suatu masjid ya. Ya, kita membaca aja subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, masya Allah. Nah, kita baca aja seperti itu.
karena sebuah hal yang sangat-sangat menakjubkan ya. Itu semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu hakikatnya bisa untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita melihat laut yang begitu luas ya, gunung yang menjulang tinggi ya, dan beraneka ragam ya, keunikan yang ada, maka kita merasa kecil ya, kecil. Bahkan kaitannya dengan ilmu pun ya, ilmu pun itu kalau kita bandingkan dengan ilmunya Allah, itu ibarat hanya setetes air di lautan. Masya Allah ya. Itu seperti dalam syair ya, itu ada salah satu syair, ilmumu bagai setetes air di lautan. Nah, itu ya. Jadi ilmu kita itu sangat kecil, sangat sedikit ya, dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nah itu kita pun tidak boleh ya, kaitannya dengan ilmu ini kita merasa lebih ya, mengerti, lebih tahu ya, lebih pintar dibandingkan dengan orang lain. Kita tidak boleh ya. Pada hakikatnya manusia itu punya kelebihan masing-masing ya. Jadi kita harus menghormati ya, kepada sesama muslim ya. Kita nggak boleh sombong ya, kita nggak boleh angkuh ya, kita nggak boleh ya, istilahnya itu terlalu membanggakan diri, nggak boleh, karena ini akan berakibat sombong. Nah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini di muka bumi ini tidak boleh ya, sombong. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh ataupun sombong. Nanti kalau kita angkuh sombong, Allah akan murka kepada kita. Kalau sudah Allah akan murka, ya udah ya, ya udah apa jadinya. Nah nih, tempat ibadah sangat-sangat luas ya, boleh dilaksanakan kegiatan sholat berjamaah ya. Kadang-kadang orang 50 pun ya, bisa muat ya tempat-tempat ibadah. Bahkan ada masjid kadang-kadang 5 waktu diadakan kumandang adzan ya, kita utamakan untuk lebih baik sholat dulu ya secara berjamaah, karena sebaik-baik ibadah adalah amal ibadah sholat pada awal waktu dan berjamaah ya. Inilah kondisi salah satu tempat rekreasi yang tempatnya Masya Allah ya. Untuk kegiatan sholat jamaah pun ya disediakan orang 10, 20, 30, 40 pun cukup, sehingga bisa dilaksanakan berjamaah ya. Ada pengeras ataupun tidak ada pengeras ya, sebaiknya kalau memang itu musola ataupun tempat sholat ya tetap kumandangkan azan ya, nggak masalah, nggak ada pengeras. Niat kita adalah berdakwah, mengajak untuk memakmurkan tempat-tempat ibadah tersebut, yaitu masjid maupun musola. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah khususnya kepada kaum muda-mudi ya yang berekreasi ya, kita tetap memakai panduan kaidah agama ya, jangan berduaan lain jenis tanpa muhrim. Nah ini juga diperhatikan ya, karena ya seperti dikatakan tadi, jangan gara-gara rekreasi tapi iman kita nggak meningkat, tetapi justru iman kita menurun gara-gara kita melanggar ya koridor atau kaidah-kaidah agama. Jadi khususnya pada kaum muda-mudi, apabila adakan rekreasi ya, tetap ya kita berpegang teguh ya pada jangan kau
berduaan lain jenis ya, tanpa ada muhrim ya. Karena itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, kita ini dalam perjalanan untuk melihat ke sana kemari ya, ya kita tetap kita jaga ya, kita jaga terutama pandangan-pandangan kita. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan untuk dilihat, ya nggak usah dilihat ya, nggak usah dilihat ya, kita tetap jaga ya, pendengaran pandangan hati kita ya, tetap kita jaga, termasuk mungkin lisan kita tetap kita jaga ya. Kita jaga terus menerus ya, jangan sampai kita lepas kontrol ya. Pokoknya segera alihkan pandangan kita kalau ada pandangan yang kurang pas ya, namanya tempat hiburan, tempat rekreasi. Karena Indonesia juga bermacam agama ya, ya kalau selaku muslim ada hal-hal yang kurang berkenan ya, tentunya kita segera alihkan ya. Ada istilah pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat. Jangan sampai kita terus menerus memandang hal-hal yang kurang berkenan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya juga tempat hiburan ya. Apabila kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, ada hal kejadian yang tidak diinginkan ya, tentunya sedapat mungkin ya, semampu kita juga menolong ya, ya. Minimal kalau tidak bisa menolong ya berdoa ya, mudah-mudahan kalaupun toh mungkin ada yang mau ke bawah air misalnya ya, kita segera minta tolong kepada orang yang bisa menolongnya. Mungkin di dalam tempat rekreasi tersebut ada yang mabuk ya, mabuk dalam artian mungkin naik kendaraannya kondisinya pusing ya, sehingga justru setelah turun dari kendaraan mabuk ya, kita tolong ya, termasuk mungkin yang kena copet. Tempat rekreasi kadang-kadang juga ada ya orang yang tidak berbuat baik ya, ada copet misalnya ya, ada yang nodong misalnya ya. Nah, orang yang kena copet kena todong ya, apa salahnya ya kalau kita satu kru ya, apa salahnya kita membantu ya semampunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi apapun ya, apa yang terjadi di situ ya, agar kita selamat tentunya kita harus berhati-hati ataupun waspada ya, waspada. Sehingga dengan kewaspadaan kita, dengan kehati-hatian kita, insya Allah ya, perjalanan kita akan selamat ya, baik kita berangkat dalam perjalanan maupun pulang di dalam perjalanan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, hindari jangan sampai terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kelompok tersebut ya. Mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa jadi karena mungkin ada yang berbuat seujuan kepada teman kita, jangan sampai ya. Lebih jangan sampai, termasuk mungkin ada kelompok yang lain yang menggunakan aktivitas yang kurang pas ya, kita nggak usah mengomentari ya, kita biarkan saja ya. Kita jangan sampai punya prasangka yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat rekreasi tersebut ya. Kita tetap waspada ya, jangan sampai istilahnya itu gara-gara lisan kita membuat hal yang tidak pas
karena betapa bahayanya lidah, betapa bahayanya lisan. Ada yang mengabarkan ya, lidah itu sangat tajam, bahkan tajamnya itu lebih dari pedang. Ya, bicara macam-macam boleh-boleh saja, sah-sah, tapi jangan sampai membicarakan aib orang lain. Jangan ngomongin ya negatif orang lain, ngomong negatif orang lain ataupun seujon kepada orang lain. Dilarang kita ini seujon kepada orang lain, kepada siapapun kita hendaknya tetap berbaik sangka ya. Jangan sampai kita berburuk sangka, karena bisa jadi nanti kita kalau berburuk sangka justru kita lebih buruk daripada yang kita sangkakan ya. Yang orang yang kita sangka kurang baik ternyata justru diri kita yang tidak baik ya. Gak boleh kita merendahkan orang lain, karena bisa jadi kita justru lebih rendah daripada orang yang kita rendahkan ya. Termasuk gak boleh menganggap bodoh orang lain, karena bisa jadi kita justru lebih bodoh. Keimanan dan ketakwaan yang menilai hanya Allah. Jangan menganggap kita lebih takwa, kita lebih beriman ya, kita lebih tinggi ya, ilmu segala-galanya, nggak boleh ya. Karena bisa jadi ya, kalau kita merasa yang lebih-lebih tersebut berakibat kita sombong. Sedangkan sifat sombong adalah tipu daya setan ya. Kita nggak boleh melakukannya ya. Karena kalau kita ikut-ikut sifat sombong berarti kita terpedaya oleh tipu daya setan, dan ajakan setan adalah mencari teman untuk bisa masuk ke neraka ya. Jadi perlu digarisbawahi ya, kita berhati-hati ya, jangan sampai lisan kita ya, ataupun pandangan kita, ataupun telinga kita ya, itu kita gunakan tidak sewajarnya, karena insya Allah semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Itu nanti di dalam akhirat ya, mulut kita ini dikunci oleh Allah, tangan bisa berbicara, kaki bisa menjadi saksi ya, terhadap apa yang kita berbuat ketika kita di alam dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga walaupun di tempat rekreasi kadang-kadang ya, ada orang yang meminta-minta. Apa salahnya ya kalau kita ada, kita juga berderma ya, kita kembangkan dermawanan. Biasanya juga ada yang orang yang meminta-minta ya, apa salahnya kalau kita ada ya, kita berderma. Kalaupun toh tidak ada ya, kita ya dengan baik-baik bersikap, maaf Pak ya, kita aja ya, maaf Pak lagi kosong ya, minta Allah, insya Allah dia maklum ya. Kalau untuk kita memberi, tentunya kita juga dengan ikhlas, tunjukkan kepribadian yang baik ya, kita ikhlas. Nah termasuk misalnya masalah membawa makanan dari rumah, snack segala macamnya ya. Ya apa salahnya ketika di dalam mobil maupun ketika sudah selesai di tempat tujuan ya, kita sampai di tempat tujuan ya, kita berbagi di situ ya, kembangkan sifat ya kedermawanan, termasuk sifat sedekah ya, mungkin berupa snack ya, kita berikan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain. Karena walaupun bagaimana ya, istilahnya itu memberi lebih baik daripada menerima. Dan bahagiakan orang lain, karena kalau kita bisa membahagiakan orang lain walaupun hanya sedekah berupa snack ya, insya Allah
hakikatnya kebahagiaan itu kalau kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya. Termasuk makanan-makanan juga. Kalau Nabi aja istrinya masak daging suruh memperbanyak kuahnya, ya kalau kita rekreasi bersama-sama temen, ya, walaupun sudah disiapkan nasi kotak, mungkin kita masih membawa daging, mungkin ya apa salahnya ya kita bagikan daging tersebut kepada teman-teman kita, ya secukupnya, ya secukupnya, ya, jangan sampai justru kita bawa pulang kembali, jangan sampai. Kita harus berbagi dengan sesama teman, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rekreasi hendaknya kita tetap jaga keutuhan, ya. Keutuhan di dalam persatuan dan kesatuan, ya. Nggak usahlah kita istilahnya itu sendiri-sendiri, ya, karena kalau kita sendiri-sendiri maksudnya nggak bersatu, ya, bisa jadi nanti ada oknum-oknum tertentu, ya, yang istilahnya itu mendekati dengan bangsa meminta uang. Nah ini, ya, kalau meminta uang ya bahaya. Jadi usahakan, ya, tetap meminta bersama-sama, tetap bersama-sama, jangan sampai istilahnya itu tidak bersama-sama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping kita bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ya, sepulangnya, ya, itu kalau sudah pulang, ya, itu kita tentunya saling memaafkan, ya, ya. Karena walaupun bagaimana di dalam perjalanan tersebut mungkin ada hal yang kurang berkenan walaupun sama teman, itu kita harus saling memaafkan, ya. Hal ini, ya, supaya kita persatuannya utuh kembali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan, ya, karena walaupun bagaimana kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu mungkin kalau dilakukan ada yang 3 bulan sekali, ada yang setengah tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali, ya, bisa insya Allah, ya, bisa membuat kondisi pola pikir kita menjadi fresh kembali, ya, menjadi sehat kembali, ya. Dengan kita sehat, insya Allah, ya, ya, harapan kita lebih, ya, maksudnya dengan kondisi sehat, ya, jaga sehat kita, ya, insya Allah, ya, karena namanya manusia, ya, itu kadang-kadang ya juga sakit. Dengan kegiatan refreshing tersebut, ya, kondisi kita fit, ya, kalau kita kondisinya fit, ya, baik jiwa raga pikiran kita fit, fisik kita fit, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita juga masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita nggak boleh istilahnya itu meninggalkan, ya, apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap, ya, kita jaga kondisi kita, ya, supaya
jasmani rohani kita seimbang. Ya, maksudnya seimbang di sini ya tentunya tuntutan jasmani apa kita berikan, tuntutan rohani apa kita berikan. Kalau jasmani tentunya makanan-makanan yang berkah, yang halal. Ya, kalau rohani kita tentunya tuntutannya namanya rohani itu pendidikan, ya, pendidikan, refreshing, ya, kemudian ibadah-ibadah khususnya ya. Kalau yang kita sebagai muslim ini ibadah yang telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Karena sudut pandang kita ya, apa yang dicanangkan di dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber dari segala kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Ya, harapan kita ya mudah-mudahan kita nggak lepas ya, dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa capai hidup dan kehidupan ini ya bahagia di dunia hatal akhirat ya. Hidup di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia, dalam artian kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.